Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal TREO2 APKS PB PGRI. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Soal nomor 1, metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkronus adalah titik-titik. Jadi untuk pembelajaran daring itu ada dua pendekatan, yaitu daring sinkron dan asinkron. Kalau sinkron di sini kata kuncinya sinkron, itu artinya pembelajaran yang dilakukan secara langsung guru dan siswa. Cuma di sini pakainya tatap maya melalui jaringan internet, bisa pakai Zoom, Google Meet dan sebagainya. Intinya kalau sinkron itu langsung. Kalau yang asinkron itu kebalikannya, jadi ya pembelajarannya daring, cuma pembelajarannya tidak dilakukan secara langsung antara guru dan peserta didik. Jadi guru itu hanya ngasih materi menggunakan aplikasi, kemudian peserta didiknya membaca materi dan memahami materi secara mandiri. Jadi intinya kalau asinkron itu guru cuma ngasih tugas, siswa nanti belajar sendiri. Kalau di sini pertanyaannya metode pada pembelajaran sinkronus, otomatis yang mana nih? Kalau yang penguasaan materi ini enggak, ya. Tugas kontekstual enggak juga, kolaborasi enggak. Jawabannya itu yang D, pembelajaran umpan balik karena secara langsung. Soal nomor 2, ciri utama pembelajaran asinkronus adalah titik-titik. Kita ulang lagi, kalau yang daring sinkron itu intinya secara langsung, pakainya Zoom atau Google Meet. Kalau daring asinkron itu nggak langsung, jadi intinya guru ngasih tugas, siswa belajar sendiri. Nah, di sini di soal ciri utama pembelajaran asinkronus adalah titik-titik. Kalau yang A, memastikan guru dan murid menggunakan teknologi, ini bukan ciri utama karena dua-duanya pakai teknologi ya, kan daring, mau asinkron atau sinkron. Yang B, penggunaan teknologi secara optimal untuk pembelajaran, dua-duanya pakai teknologi, ya pakai teknologi apapun itu harus dioptimalkan, jadi bukan. Yang C, interaksi antara guru dan murid yang manusiawi. Di sini kalau ngomong interaksi itu biasanya lebih ke pembelajaran sinkron, tapi di sini itu ada manusiawinya juga, jadi masih umum ya. Kalau yang D, murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Lah, ini jawabannya. Karena tadi kalau asinkron itu ciri utamanya guru ngasih tugas, murid yang belajar memahami tugas itu sendiri. Soal nomor 3, model pembelajaran kolaboratif antara lain yang disebutkan oleh Suryani 2010 adalah titik-titik. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini kolaboratif itu kan artinya kerjasama. Nah, kalau yang A, independent, learning independent, berarti ini kan nggak kerjasama ya. Ini kan sendiri, independent. Kalau yang B, tim game turnamen. Nah, ini nih jawabannya itu yang B. Karena di sini ada kata kuncinya tim. Kalau yang C kan individual, jadi salah. Yang D itu juga individual. Jadi menurut Suryani ada beberapa model pembelajaran kolaboratif, yaitu yang pertama learning together, di sini ada together-nya, team game turnamen, group investigation, academic constructive kontroversi, jigsaw procedure, student team achievement division, complex instruction, team accelerated instruction, cooperative learning, cooperative integrated reading and composition. Soal nomor 4, kolaborasi dapat diklasifikasikan pada 3 ranah kecuali titik-titik. Jadi kalau kolaborasi itu kan ada 3 ranah. Yang pertama itu sebagai kompetensi. Kompetensi di sini maksudnya salah satu kompetensi keterampilan abad 21 ya kan. Kalau abad 21 itu kan ada yang 4C. Ada creativity thinking, kreatif, critical thinking, collaboration, and communication. Nah, salah satunya kan tadi collaboration. Jadi, kompetensi di sini maksudnya itu. Yang kedua adalah ranahnya sebagai aksi atau implementasi, yaitu suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, implementasinya intinya kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan ranah yang ketiga adalah model pembelajaran, yaitu upaya dari guru ataupun para pendidik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran sebagai suatu strategi pemecahan masalah pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Intinya sebagai model pembelajaran, ya berarti untuk
tentang kegiatan pembelajaran kita, ya kan, meningkatkan efektivitasnya, terus untuk mencapai tujuan pembelajarannya, intinya lebih ngarah ke proses pembelajaran kita tuh biar kayak gimana. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya otomatis yang A, kolaborasi sebagai prinsip. Karena di sini kan soalnya kecuali. Soal nomor 5, apakah produk berpikir kritis? A. Konsep, B. Gagasan baru, C. Penilaian dan keyakinan, D. Solusi. Jadi kita harus meninjau dulu pengertian berpikir kritis. Kalau menurut criticalthinking.com, berpikir kritis itu adalah proses berpikir yang meliputi observasi, refleksi, dan menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Kalau menurut Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Jadi terhadap informasi itu kita bakal gimana, ya kan? Nah, kalau berdasarkan ini berarti jawabannya itu yang C, penilaian dan keyakinan. Karena tadi kan terhadap informasi itu kita gimana, setuju, tidak setuju, penilaian kita gimana terhadap informasi itu. Soal nomor 6, peristiwa yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang titik-titik. Ini intinya ada siswa yang terlibat sebagai pelaku gitu ya. Nah, yang harus disikapi bagaimana sih guru itu menyikapinya. Kalau yang A, pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Nah, ini nih jawabannya. Jadi untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu ya pendidikan karakter. Kalau yang B, kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Ini jelas salah ya. Kemudian yang C, pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Dalam hal ini berarti lebih ke materi ya kan, bukan ke sikap gitu. Kalau yang D, pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Salah, karena di sini itu di soal guru ya kan, guru gimana menyikapinya. Masa cuma ya udah keluarga aja, kan enggak kan? Soal nomor 7, Pak Ihsanul Kamil ingin menyusun program tahunan pada awal tahun ajaran baru. Pak Ihsanul Kamil memasukkan komponen identitas pada penyusunan program tahunan. Di bawah ini yang merupakan komponen identitas dalam menyusun prota adalah titik-titik. Yang sering buat prota pasti udah apal banget lah ya. Ini adalah contoh protanya. Ini bagian identitas segini. Nah, bagian identitas itu ada satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajaran. Berarti jawabannya itu yang C, satuan pendidikan, tahun pelajaran, dan kelas. Soal nomor 8, guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya titik-titik. Jadi kalau di abad 21 itu kan udah yang era modern, udah teknologi itu ada di mana-mana gitu kan. Nah, guru itu harus mengubah paradigma yang tidak hanya berfokus pada konten, namun berfokus pula pada pengembangan kreativitas dan keterampilan belajar mandiri. Peran guru lebih sebagai mentor, fasilitator, kolaborator, sumber daya, dan mitra belajar. Guru harus menjemput penerapan model-model pembelajaran yang sesuai, seperti belajar penemuan, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan penyelidikan, dan sebagainya. Intinya banyak perubahan dan guru itu harus lebih mengutamakan kreativitas dan keterampilan. Kalau yang A, menekankan pada pengembangan keterampilan belajar. Ya, betul, ini kan sesuai ya, intinya mengutamakan ini, keterampilan belajar. Kalau yang B, memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer, ya walaupun sekarang dunia digital, tapi bukan pada ini aja, ya kan, intinya harus punya keterampilan. Kalau yang C, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, ini juga enggak. Yang D, memfokuskan diri pada penguasaan materi pembelajaran, ini intinya lebih ke materi ya, ini mirip juga enggak. Yang E, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran, ini lebih kayak mirip ke teacher center learning ya. Jadi kan bukan, otomatis yang A. Soal nomor 9, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk.
dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, mengevaluasi hasil belajarnya adalah titik-titik. Ini udah kelihatan banget ya teman-teman, di sini udah ada produk. Terus dari mulai merancang sampai evaluasi otomatis yang C. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita tinjau lagi, ingat lagi, pembelajaran berbasis proyek itu melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Jadi kalau proyek itu harus ada produknya. Kemudian untuk sintaknya apa aja? Sintaknya itu yang pertama adalah pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman belajar. Di sini udah ada di soal ya, dari mulai merancang sampai evaluasi sesuai dengan sintaknya. Soal nomor 10, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan temannya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain titik-titik. Di sini kata kuncinya intinya apa sih? Intinya partisipasinya itu rendah. Nah, kemudian guru itu pakai Google Drive. Jadi teman-temannya itu bisa lebih mudah memberikan saran, ya kan? Nah, kira-kira yang mana nih? Kalau yang A, strategi pembelajaran. Nah, ini nih jawabannya yang strategi pembelajaran. Jadi biar partisipasi temannya itu ada gitu. Jadi biar nggak rendah partisipasinya. Kalau yang B, pemahaman terhadap peserta didik, enggak. Pemahaman materi, enggak juga. Penilaian juga tidak. Pengelolaan pembelajaran juga tidak. Kita bahas satu-satu. Kalau strategi pembelajaran itu pembelajaran berbasis web. Contohnya ya, mengelola forum diskusi online, melaksanakan telekonferensi, menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik. Intinya kita dalam pembelajaran tuh pakai strategi apa? Kalau yang B, pemahaman terhadap peserta didik, berarti kan upaya guru untuk memahami peserta didik. Contohnya bisa pakai menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara online. Hal-hal untuk memahami peserta didik. Kalau yang C, pemahaman materi pembelajaran. Jadi biar lebih mudah memahami materi pembelajaran. Nah, bisa pakai mengemas materi abstrak ke dalam animasi video, mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi. Jadi ya gimana caranya biar materi itu lebih mudah untuk dipahami. Kalau yang D, penilaian terhadap peserta didik, berarti untuk menilai peserta didik bisa menggunakan Excel untuk mengolah nilai, menggunakan kuis online untuk menilai partisipasi peserta didik. Kalau yang E, pengelolaan pembelajaran itu menggunakan teknologi informasi komunikasi untuk presensi online, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik menggunakan sistem informasi akademik. Soal nomor 11, guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah titik-titik. Ini ada kata kuncinya, intinya merupakan keputusan pedagogis dan ada di mediasi teknologi. Kalau yang A, peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Ini enggak ya teman-teman, ini belum menunjukkan yang kayak pedagogisnya, merupakan keputusan pedagogisnya. Kalau yang B, pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, ini nih teman-teman jawabannya. Kalau yang C, guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. Ini ada sepenuhnya ya, jadi kayak ke arah negatif. Kalau yang D, teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran ini juga. Kalau yang E, pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Kalau kelas konvensional ada kata ini, biasanya kan kita langsung pikirannya ke yang pembelajaran konvensional ya, yang teacher center learning itu. Jadi di sini bukan yang ini jawabannya. Soal nomor 12. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip hukum Newton.
Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain titik-titik. Di sini udah ada kata kuncinya, intinya pas ngejelasin yang prinsip hukum Newton itu pakai animasi video. Nah, kira-kira ini tuh yang mana nih jawabannya? Kalau yang A, rancangan kurikulum, nggak ada ya hubungannya dengan kurikulum. Yang B, pengelolaan pembelajaran, itu juga enggak. Yang C, memahami peserta didik. Kan enggak ya, kalau tadi kan memahami peserta didik kayak buat konsul gitu kan. Kalau yang D, memahami materi pembelajaran. Nah, ini nih jawabannya memahami materi pembelajaran. Karena kan dengan video, dengan animasi diharapkan siswanya itu lebih mudah memahami daripada hanya sekedar kata-kata atau buku. Kita bahas satu-satu. Kalau yang A, rancangan kurikulum itu contohnya melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital, diskusi rutin pengembangan konten digital, memasukkan program peningkatan melek TIK bagi guru. Nah, di sini kalau rancangan kurikulum itu lebih mengarah ke kegiatan guru. Ini untuk yang kegiatan guru. Kalau yang B, pengelolaan pembelajaran itu contohnya menggunakan TIK untuk presensi online, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik, dan menggunakan sistem informasi akademik. Kalau yang memahami peserta didik itu menggunakan WhatsApp atau email atau yang lain untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara online. Jadi untuk memahami peserta didiknya gimana kan ini ya kata kuncinya, ada konsultasi, ada keluhan. Kalau yang D, memahami materi pembelajaran berarti ya biar siswanya tuh lebih mudah paham. Bisa mengemas materi yang abstrak ke dalam animasi video, buat animasi video, mensimulasikan prinsip kerja menggunakan animasi. Intinya pakai video animasi. Kalau yang E, mempresentasikan data, itu menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, dan untuk membuat grafik. Intinya tentang data-data, menyajikan data dan sebagainya. Soal nomor 13, pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali titik-titik. Tadi kan udah dibahas kalau intinya di abad 21 ini guru harus merubah paradigma yang tidak hanya berfokus pada konten, namun berfokus pula pada pengembangan kreativitas dan keterampilan belajar mandiri. Peran guru lebih sebagai mentor, fasilitator, kolaborator, sumber daya, dan mitra belajar. Dan di sini di abad 21 itu kan ada keterampilan yang 4C dan sebagainya gitu kan. Jadi lebih menuju ke keterampilan. Kalau yang A, penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi, kita simpan dulu. Yang B, keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. Ini lebih ke keterampilan semua ya, jadi iya. Yang C, pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. Ini juga betul ya. Yang D, penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, kolaborasi. Ini juga ya kan, apa sih yang 4C itu loh. Kalau yang E, mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi juga iya. Jadi jawabannya itu yang A. Kenapa salah? Di sini itu kan ada penguasaan aplikasi komputer. Walaupun dunia digital, tapi bukan berarti istilahnya ya komputer itu semuanya di aplikasi komputer itu dikuasai gitu kan. Dan penuntasan materi serta pemahaman teknologi ini bukan fokus utamanya. Soal nomor 14, berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah titik-titik. Ciri generasi Z ya. Jadi generasi Z itu apa? Generasi atau anak-anak yang lahir setelah tahun 1995. Nah, generasi Z ini menghendaki kebebasan belajar. Jadi pengennya ya bebas ya, nggak bisa tuh kalau misal teacher center learning. Menyukai hal baru yang praktis, pokoknya pengennya yang praktis. Selalu terkoneksi internet, jelas ya, megang HP terus. Lebih menyukai visual daripada verbal. Ya, jadi intinya lebih suka pakai video, gambar, dan sebagainya daripada mendengarkan guru bercerita atau berceramah gitu loh, yang metode ceramah. Selanjutnya adalah rentang perhatian pendek. Jadi di sini perhatiannya pendek maksudnya sulit berkonsentrasi lama gitu, jadi sebentar aja udah nggak fokus. Kalau selanjutnya suka berinteraksi dengan banyak media, iya ya, punya banyak sosmed.
Kemudian suka berkolaborasi dan berbagi, namun tetap terjaga privasinya. Oke, kita cek pilihan gandanya yang merupakan ciri generasi Z ya. A. Menyukai komunikasi berbasis visual. Betul ya teman-teman, ini betul. Kalau yang B, bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya, simpen dulu aja. Yang C, tidak suka berkolaborasi, cenderung menyendiri. Ini salah ya, harusnya kan suka berkolaborasi. Kalau yang D, menyukai musik dan mendengarkan radio, ini bukan generasi 1995. Maksudnya bukan generasi Z gitu loh. Orang kelahiran 95 kan radio juga udah lumayan jarang gitu kan. Nggak sebanyak sebelumnya. Kalau yang E, suka membaca teks dari buku elektronik, jelas enggak ya, kan tadi nggak suka, lebih seneng yang bau praktis, visual gitu. Jadi jawaban itu yang A ya. Udah. Soal nomor 15, pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah titik-titik. Jadi era disrupsi itu kayak apa sih? Perubahan yang besar-besaran gitu kan. Karena ya di abad 21 itu udah zamannya teknologi. Nah, jadi gini, berkembangnya masif open online course atau MOOC memungkinkan orang belajar tanpa batas dan dapat diakses melalui perangkat pribadi seperti handphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Tanda-tanda era disrupsi sudah nyata yang dicirikan dengan 1. Belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan. 2. Pola belajar lebih informal. 3. Orientasi belajar mandiri. Dan 4. Banyak cara untuk belajar dengan banyak sumber. Ya intinya udah sekarang banget gitu kan. Berarti jawabannya yang mana nih? Udah jelas banget jawabannya yang A. Berkembangnya masif online open course. Soal nomor 16. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah titik-titik. A. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Ini enggak ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu yang lainnya. Yang B. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Iya ya. Kenapa? Karena di sini itu nggak bisa fokus lama gitu loh, sulit berkonsentrasi lama ya kan. Jadi ya sebaiknya materi itu dikemas dalam yang kecil-kecil. Kalau yang C, meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru, ya orang namanya udah zamannya anak-anak nggak bisa perhatiannya lama gitu kan, ya nggak bisa. Kalau yang D, menambah materi pembelajaran berupa bacaan, ini jelas enggak. Yang E, mengurangi jam pelajaran dan tatap muka, ini apalagi ya, jelas enggak, ini bukan solusinya. Soal nomor 17, guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian titik-titik. A. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. Ini enggak ya teman-teman, jadi bukan teknologi yang menyesuaikan kebutuhan guru, tapi guru itu yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini ya kan. Yang B, tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional, ini enggak juga. Yang C, rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi, ini ada kata kuncinya selalu ya, jadi enggak selalu juga. Yang D, pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. Ini bukan maksud dari luwes di sini ya, walaupun luwes itu fleksibel, mudah menyesuaikan ya. Yang E, rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jadi ini jawabannya yang E. Soal nomor 18, guru dudung ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan titik-titik. Ini pasti teman-teman udah bisa jawab ya, udah berulang kali ketemu soal ini kan. Intinya di sini minat, jawabannya itu yang D. Indikator minat itu meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Soal nomor 20,
Pak Inul ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Inul memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal titik-titik. Ini udah ada kata kuncinya di soal pretest ya. Pretest itu fungsinya apa? Untuk mengetahui kemampuan awal kan pastinya. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 21. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan titik-titik. Yang jelas di sini kalau SD itu kan masih medianya pakai yang benda-benda konkret ya, pakai benda yang nyata. Jawabannya itu yang D. Soal nomor 22, Pak Sutarjo merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama titik-titik. Udah jelas banget ya di sini itu kan lagu daerah. Berarti kan budaya. Jadi jawabannya itu yang mana? Otomatis yang D. Kultural. Demikian video pembahasan soal tryout 2 APK SPB PGRI. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oh iya teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram bisa gabung, linknya ada di deskripsi video. Yang belum cobain tryout gratisnya rumahtryout.com bisa banget cobain, nanti link dan petunjuknya ada di deskripsi video juga ya.